Baik Bapak dan Ibu, segenap tamu undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa terima kasih pula, kita bersama sejenak akan menyaksikan penayangan profil yang segera hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Kata sambutan yang telah kita dengarkan bersama telah disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Gatot Edi Pramono, MSI. Selanjutnya, keynote speech telah disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSU, MIP. Dan narasumber yang sesaat lagi akan segera hadir di tengah-tengah kita, PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Dr. Andes Yusharto Kuntoyono, MPD. Kabin Ops Polri Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono, MSI. Narasumber selanjutnya, PLH Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra, SIP. Dan inilah narasumber Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Dr. Ratna Dewi Peta Lolo, SHMH. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, permohonan maaf disampaikan karena tidak dapat hadir karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya kali ini kita saksikan moderator kita, yaitu seorang TV jurnalis Mbak Sanat Suhartono, beserta dengan Ferdi Arif Fazlur Rahman, SH, SIK, MSI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Di kesempatan kali ini pula, Bapak dan Ibu, sebagai ungkapan rasa terima kasih dari keluarga besar Sesvimen, inilah Kasesvin dan Brigade Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rohmat Sunanto, MM. Kasesvin Sesvim Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Mulyatno, SH, MM. Inilah Ketua Senat Sesvimen Dikrek 60, Serdi Mirza Maulana, SH, SIK, MM, MH. Ketua Seminar Sekolah Dikrek 60, Serdi Ernesto Caesar, SH, SIK, MH. Dan Notulen Seminar Sekolah Dikrek 60, Serdi Victor Ziru, SH, SIK, MH. Baik, penayangan profil telah kita saksikan bersama dan kita akan beranjak pada rangkaian acara selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi acara inti yang kita nantikan akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah seorang TV jurnalis dan public speaking yang terkenal. Mari kita sambut moderator kita, Mbak Sanat Suhartono bersama Serdik Arif Fazlur Rahman. Mari kita tepuk tangan. Baik Bapak dan Ibu, hadirin tamu undangan, setelah hadir di tengah-tengah kita moderator yang sangat piawai dan handal, tentunya rangkaian acara seminar sekolah kali ini kami persilahkan seutuhnya kepada para moderator. Silakan. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak-Bapak? Baik, kita harapkan hari ini tetap semangat karena ada banyak sekali sepertinya yang bisa kita ambil dari diskusi yang akan kita jelang berikut ini ya. Cek. Betul sekali Mbak Syahnas, kegiatan diskusi pada hari ini di seminar sekolah Sesvimen tahun 2020 ini menjadi sangat menarik karena temanya sangat relevan dengan situasi dan perkembangan yang tengah ada. Begitu juga nanti akan menjadi bekal kita Mbak Syahnas, para serdik kurang lebih 241 ini yang insya Allah pada
akhir bulan ini akan siap diterjun kembali mengabdi kepada masyarakat. Amin. Semoga kita sama-sama bisa memetik hasil yang baik dari diskusi Amin, ini ya. amin. Oke, sebelumnya kita akan sedikit memberikan intro. Mungkin saya kembali memperkenalkan diri, saya Syahnas Suhartono. Saat ini saya bekerja sebagai TV journalist, menjadi TV host, dan saya juga banyak menjadi public speaker di beberapa event. Dan kebetulan hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian untuk memandu diskusi bersama dengan Serdik Arif ya. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin juga memperkenalkan diri, izin yang kami hormati Bapak Kasespim, Bapak Kasespimen, pejabat Karas Sespim dan Diklat Polri, senior-senior kami dari Angkatan 60, Bapak Ketua Senat, Ketua Seminar. Izinkan kami, Serdik Arif Fazlur Rahman, Pokjar 3, mendampingi moderator utama kami untuk menjalankan seminar ini. Oke, ini saya harapkan banyak bantuan dari Serdik Arif gitu ya, karena memang tadi kurang lebih kita sudah membicarakan sebenarnya temanya apa sih. Saya sedikit kembali mengingatkan tema acara hari ini, sinergitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Karena ini menjadi sangat penting mengingat Pilkada sudah ada di depan mata dan saat ini pandemi bisa dibilang masih menjadi ancaman utama kita. Baik, kita akan masuk ke narasumber pertama. Narasumber pertama akan disampaikan oleh PLH, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yusharto Hunto Yungo MPD. Untuk itu, agar acara ini bisa berjalan dan semakin menarik, mari kita sama-sama dengarkan narasumber berikut ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator dan Ibu Syahnas Suhartono yang menjadi moderator pada pelaksanaan seminar Sespimen Polri Dikrek ke-60 tahun 2020 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sespimen Polri, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, ada Pak Asops Kapolri, Bapak Dr. Andus Iman Sugianto MSI, Bapak Ilham Saputra dan Bapak Abhan, dan peserta Sespim Menpolri angka Dikrek ke-60 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengikuti kegiatan seminar yang menurut kami sangat penting untuk bisa berbagi informasi yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan sinergitas Polri dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mengingatkan tentang visi bangsa Indonesia, yaitu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang sangat mendasar untuk kita sama-sama pahami, yaitu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu kita perlu membangun demokrasi yang berkualitas dan membutuhkan peran setiap elemen yang berkaitan dengan
pencapaian visi bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk Kementerian Dalam Negeri, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 18 ayat 1 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala pemerintahan daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, serta DPRD, merupakan satu kesatuan. Yang berikutnya adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-urusan yang dinyatakan sebagai urusan mutlak oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya adalah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dibantu paparannya deh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang jadi peserta seminar untuk kekuasaan pemerintahan negara, di mana dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, lalu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Dan sebagaimana kita sudah ikuti pada tahun 2019, di mana yang mendapatkan suara lebih besar dari 50% jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang disebar di lebih dari setengah provinsi. Terpilih presiden dan wapres, dan ini sudah kita laksanakan pada tahun 2019 kemarin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang perlu menjadi dasar kita adalah visi pembangunan politik 2005 sampai dengan 2025, di mana kita akan mencapai demokrasi yang terkonsolidasi di 2025. Di sini dipersyaratkan, yaitu ada negara berdasarkan hukum atau red state, lalu birokrasi yang netral dan efisien, lalu masyarakat sipil yang otonom, yang civil society kita. Yang berikutnya adalah masyarakat politik yang otonom, ekonom yang otonom, lalu ada kemandirian nasional. Secara umum dicapai dalam 4 tahap, mulai dari RPJMN 2005-2009, lalu 2010-2014, 2015 sampai dengan 2019, dan 2020 sampai dengan 2024. Sebagaimana diatur dalam RPJPN 2005-2025 yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Untuk demokrasi dan pilkada, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa pilkada merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan. Menggunakan demokrasi perwakilan, ini tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan pilkada. Lalu prinsip berikutnya yaitu rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme pilkada yang akan kita laksanakan pada tahun 2020. Inilah pilkada yang serentak yang ketiga yang akan diikuti oleh sekitar 270 pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa makna pilkada dalam proses demokratisasi? Setidaknya dari beberapa aspek kita bisa melihat dari aspek politis. Keberhasilan pilkada merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah
penyelenggara dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah dan secara nasional. Merupakan titik kulminasi dari pelaksanaan demokratisasi di tingkat daerah. Yang berikutnya dari sosial budaya merupakan ajang pendidikan politik dan diupayakan mampu menciptakan budaya masyarakat yang santun, tertib, dan bermartabat dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Dari aspek hukum, pilkada merupakan landasan yuridis bagi terpilihnya pemimpin di daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara legitimate. Dan dari aspek pertahanan keamanan, terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Fungsi pemilihan bagi demokrasi Indonesia adalah merupakan sarana membangun legitimasi, lalu sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik di daerah, berikutnya menjadi sarana aspirasi masyarakat dan sarana pendidikan politik. Demikian juga pilkada bisa menjadi sarana untuk menunjukkan kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Substansi yang berikutnya dari pilkada yang harus kita wujudkan adalah merupakan sarana dalam mendorong akuntabilitas dan kontrol publik dan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang berikutnya ada unsur pemilihan, yaitu ada aktor, yaitu penyelenggara pemilihan, KPU dan Bawaslu, berikut DKPP, ada pemilih, serta ada calon dan pasangan calon. Sistem pemilihan ini bisa berupa waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, dan penetapan calon yang terpilih. Yang berikutnya ada manajemen dan pelaksanaan, ada perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan tahapan, dan ini sudah diatur semuanya dalam peraturan-peraturan KPU. Yang berikutnya, unsur yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pilkada. Di sana terdapat unsur pengawasan, lalu penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan. Harapan terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini adalah terciptanya stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di mana kepala daerah dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai politik di DPRD. Di samping itu dibutuhkan juga DPRD yang fungsional dan proporsional, sehingga dapat dicapai keseimbangan, ada check and balances antara kepala daerah dan DPRD. Dari sisi penyelenggara, diharapkan penyelenggara dapat melaksanakan secara mandiri dan berintegritas, memiliki kelembagaan yang kuat, dan dukungan sekretariat yang kuat. Karena cakupan wilayah penyelenggaraan berikut jumlah pemilih yang sangat besar, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar kelima di dunia, tentu dari sisi penyelenggara membutuhkan dukungan yang sangat kuat. Masyarakat diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat sadar politik dan kualitas pilihan politik masyarakat. Masyarakat diharapkan lewat pendidikan politik yang terus dilakukan semakin sadar, terutama dalam masa pandemi seperti ini, bisa melihat dengan jelas siapa saja calon kepala daerah yang paling mumpuni mengatasi masalah yang sangat kompleks saat ini. Setidak-tidaknya sampai dengan berakhir masa jabatan di 2024 nanti. Yang berikutnya adalah kelembagaan partai politik yang kuat,
kaderisasi berjalan baik, lalu rekrutmen yang dikelola dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai dilakukan pilkada yang serentak? Kemarin-kemarin hampir setiap hari di Indonesia bisa dikatakan akan terjadi pemilihan kepala daerah dengan pilkada yang demikian banyak yang harus dilakukan pada pemerintah daerah. Tujuan untuk melakukan penyerentakan pilkada adalah untuk efektivitas. Dapat dicapai tujuan dari pelaksanaan pilkada, di mana semakin demokratis, lalu waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak membebani aktivitas yang lain, dan semua aktivitas tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah efisiensi untuk melakukan penghematan. Daerah yang melaksanakan pilkada kemarin-kemarin sampai bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun untuk daerah yang sangat besar jumlah pemilihnya dan cakupan areanya, sehingga dari sisi anggaran ini tidak akan efisien, apalagi bila terjadi pemilihan ulang terhadap beberapa TPS atau beberapa wilayah. Ini sungguh membebani anggaran dan tidak efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang berikutnya adalah untuk kesinambungan pemerintahan. Sinergitas penyusunan RPJMD dengan RPJMN ini juga menjadi sangat penting, karena dengan keseragaman maka visi misi dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan daerah akan lebih sinergis. Yang berikutnya adalah penyeragaman akhir masa jabatan kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari tingkat partisipasi politik yang terjadi tahun 2015 sampai dengan 2018, 2015 itu 70%, 2017 pilkada serentak yang kedua 74,5%, 2018 73,24%. Untuk 2020 KPU sudah menetapkan target dan mudah-mudahan kita bisa mencapai target yang sudah digariskan, walaupun kita berhadapan dengan masa pandemi yang saat ini sedang kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, masalah pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan dan disukseskan. Dilaksanakan di 270 wilayah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ini yang melaksanakan langsung. Tetapi apabila kita melihat pada 9 provinsi tidak semua kabupaten kota melaksanakan, maka yang turut terdampak ada tambahan sekitar 48 kabupaten kota yang ada di 9 provinsi tetapi tidak melaksanakan pemilihan bupati atau wali kota. Bapak Ibu sekalian, arahan Presiden untuk melaksanakan pilkada diantaranya saya tegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Dalam proses ini Bapak Ibu bisa merasakan awalnya sudah berlangsung sebelum masa pandemi, lalu dihentikan, lalu dinilai lagi situasinya, terbit PKPU 10/2020, lalu ada PKPU 13/2020. Ini untuk menjadikan amanah Presiden bahwa keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Ini menjadi landasan dalam berbagai perubahan rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan yang lain yang perlu kita pegang adalah penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba lihat secara global, ada sekitar 96 negara yang melaksanakan pemilihan dalam berbagai tingkatan di tahun 2020. Ada yang tetap dilaksanakan tepat waktu, lalu menunda,
lalu menunda hanya bulan, tetap dalam tahun 2020, ada yang menunda sampai dengan 2021, yaitu Inggris dan Paraguay. Untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan motivasi pelaksanaan pilkada di beberapa negara, Kementerian Dalam Negeri sudah berdialog langsung dengan beberapa duta besar, diantaranya dari Korea Selatan, Inggris, lalu dari Amerika, untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dan bagaimana kita bisa melihat dari perspektif kesehatan masyarakat pemilihan di berbagai negara dengan berbagai tingkatan tetap dilaksanakan. Yang berikutnya adalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, tidak ada tawar-menawar. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 ini melibatkan dan membutuhkan sinergi antar para pihak sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu pemerintah, lalu Polri, Bawaslu, KPU, dan TNI. Secara umum, jadwal penyelenggaraan tahapan pilkada seperti saat ini kita sudah masuk pada tahap kampanye, sudah melewati 8 tahapan, kita sudah pada tahapan yang ke-9, lalu nanti akan ada masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi, lalu penetapan calon terpilih, lalu ada proses penyelesaian bila ada masalah, berarti masih ada sekitar 5 tahapan yang akan dikawal kita bersama untuk bisa dikatakan pilkada ini bisa sukses sebaik-baiknya. Konflik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak dan membutuhkan sinergitas kita, diantaranya pada tahapan verifikasi dukungan faktual. Ini kita bisa melihat ada beberapa kejadian diantaranya yang terlaporkan di Indramayu, ya, untuk verifikasi persyaratan administrasi, ya, dari bakal calon peserta. Yang berikutnya adalah tahapan pendaftaran pasangan calon. Ini yang terjadi pada tanggal 4 sampai dengan 6 September yang menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana salah satu evaluasinya adalah kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan sehingga waktu untuk kita bisa mengantisipasi kejadian pada tanggal 4 sampai dengan 6 September ini yang dirasakan masih kurang. Untuk itu pada tahapan-tahapan berikutnya sudah dilakukan beberapa koreksi dan kita terutama KPU sudah bekerja sangat keras dan Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk terus mendorong apa yang menjadi tujuan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Beberapa pelanggaran protokol COVID-19 pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon pada Pilkada serentak 2020 ini kita bisa catat. Ya. Yang berikutnya adalah konflik dalam pelaksanaan Pilkada tahapan penetapan pasangan calon. Dilaksanakan merupakan tahapan selanjutnya, di mana pada tanggal 23 September 2020 terjadi aksi demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis, pembakaran dan pemblokiran jalan oleh simpatisan Bapaslon Saifur Rahman dan Ika Rizky Feryani di Kabupaten Lompu. Ya. Ini kejadian pada tahap penetapan pasangan calon. Pengundian nomor urut ini sudah relatif lebih baik, ya, sudah diantisipasi luar biasa. Tugas berikut hasil yang ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan TNI, sehingga pada tanggal 24 September telah dilaksanakan pengundian nomor urut terhadap pasangan calon
yang pada pilkada-pilkada di masa sebelum pandemi ini merupakan salah satu puncak kegiatan yang dimeriahkan oleh pasangan calon berikut para pendukungnya. Alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang berikutnya adalah penandatangan fakta integritas. Ini merupakan upaya yang terus dilakukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, telah dilaksanakan rakor dan menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya partai politik, sekretaris jenderalnya dan DPP memberikan instruksi atau arahan kepada DPW dan DPD untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada seluruh sekretariat partai politik, DPP. Catatan kami hampir seluruhnya itu sudah mengikuti dan sedang kami lakukan pemantauan implementasinya sampai di tingkat daerah. Salah satu hal yang dilaksanakan pada tahap sekarang ini adalah sudah masuk pada tahap kampanye. Pada tahap kampanye, Kementerian Dalam Negeri mendorong para pasangan calon berikut masyarakat untuk mengubah potensi yang dikhawatirkan bisa menjadi ajang penularan COVID-19, justru kita balik kondisinya menjadi bagian dari perbaikan ekonomi masyarakat dan menjadi bagian dari cara pasangan calon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Di antaranya pasangan calon ini bisa menggunakan APD sebagai alat kampanye, masker yang mempunyai foto berikut nomor urut dan sebagainya, hand sanitizer, lalu tempat cuci tangan yang disiapkan di tempat-tempat umum yang mudah diakses masyarakat. Ini pun bisa menjadi alat kampanye untuk para pasangan calon. Yang berikutnya, seluruh APD yang dihasilkan atau akan digunakan sebagai alat kampanye diutamakan adalah menggunakan produk lokal. Gak perlu lagi kampanye pakai kaos dan sebagainya, justru kita mendorong untuk produksi APD yang sebanyak-banyaknya di tingkat lokal. Yang berikutnya menggunakan media digital. Media digital ini menjadi kesempatan dan peluang bagi anak-anak muda kita yang mempunyai kapasitas dalam mengembangkan desain pesan yang menarik yang bisa digunakan oleh para pasangan calon sebagai bagian dari sosialisasi kepada calon pemilih. Catatan kami ada beberapa peran penting Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, yaitu pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Lalu setiap kegiatan dalam tahapan Pilkada wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan pengawasan Polri. Pembatasan kerumunan massa dalam setiap tahapan Pilkada harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan prinsip physical distancing. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan aparat keamanan terhadap penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pak Yusarto, saya ingatkan waktunya tinggal sedikit lagi, mohon di wrap up. Oke, ya Bu, 1 menit lagi. Berikutnya adalah untuk antisipasi dan mitigasi, diharapkan Polri dapat memaksimalkan pengawasan melekat untuk mencegah terjadi potensi permasalahan hukum pada pelaksanaan pemilu kada tahun 2020. Yang berikutnya adalah kepatuhan peserta, lalu kerjasama stakeholder, lalu edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri terus melakukan
evaluasi dan semuanya berjalan, hampir semuanya berjalan dengan baik, di mana rakor sudah dilaksanakan di hampir semua daerah, seluruh provinsi yang melaksanakan pilkada juga sudah melaksanakan, tinggal tersisa sekitar 3% atau 97% itu sudah melaksanakan rakor. Yang belum yaitu di Supiori, Mambera Moraya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Nabira. Asumsinya bila belum melaksanakan rakor ini, maka sinergitas aparat berikut masyarakat di daerah tersebut masih belum solid dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah melakukan rakor. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat mendukung dan membutuhkan kerjasama untuk pelaksanaan pilkada yang sukses dan demokratis, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kami kembalikan kepada moderator. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hisarto, untuk paparannya, dari paparan Pak Hisarto tadi sudah bisa kita pastikan bahwa pilkada memang mendesak untuk dilakukan untuk benar-benar memastikan bahwa demokratisasi berjalan dengan baik di negara kita. Dan ada beberapa catatan ya? Iya betul Mbak. Jadi kita sama-sama tadi menyimak, luar biasa, menarik sekali. Indonesia sebagai satu negara terbesar di dunia yang mana dengan catatan dari Kemendagri kita akan mengurus 105 juta pemilih pada pilkada serentak tahun ini. Dan kegiatan pilkada di tengah pandemi COVID ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi beberapa negara lain sudah melaksanakan, ada yang sedang akan melaksanakan, dan pemerintah kita berkoordinasi terus untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka pernah lakukan. Ya. Baiklah, kita akan moving on ke narasumber kedua. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa setiap pembicara mempunyai waktu 20 menit untuk paparannya, kemudian kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Dan narasumber kedua akan saya perkenalkan, Karo Binops Sops Polri, Brigjen Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Narasumber kedua kita, saya akan berikan kesempatan kepada Karo Binops Sops Polri, Brigjen Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan memaparkan tentang strategi Polri dalam rangka mengawal, mengamankan daripada pesta demokrasi pada tingkat daerah ini. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Pak Kasespim Polri, Kasespimen, juga para narasumber, kepada seluruh peserta pendidikan Sespimem Angkatan ke-60. Semoga sebentar lagi akan saya pendidikan, mudah-mudahan seluruhnya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan juga para peserta seminar sekalian yang berbahagia. Tentunya dalam situasi sekarang seperti ini, wabah virus corona tentunya memiliki konsekuensi tugas kepolisian yang tentunya akan semakin menantang.
Pandemi sekarang yang sedang melanda negara kita tentunya amat membutuhkan, bahkan saya katakan banyak menguras energi kepolisian, banyak menguras sumber daya kepolisian. Bagaimana situasi pandemi ini, kegiatan-kegiatan masyarakat bisa dapat berjalan tentunya tetap dengan cara-cara yang sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencoba memaparkan strategi Polri dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2020. Tentunya dalam situasi kekinian, sekali lagi dengan situasi pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan kepolisian pada satu sisi bagaimana berupaya ikut serta dalam penanganan COVID-19 ini, kemudian pada sisi lain juga kepolisian dituntut untuk bisa membantu proses daripada pemulihan ekonomi nasional. Pada sisi lain juga tentunya pesta demokrasi pemilihan sekarang terus berjalan, ini pun perlu diamankan. Kemudian pada sisi yang lain juga dinamika yang ada di masyarakat tentunya perlu perhatian kita bersama. Oleh karena itu, sekarang Polri menggelar Operasi Aman Nusa 2 dalam rangka penanganan COVID-19 yang di dalamnya dilakukan aktivitas operasi justisi karena dinilai tingkat disiplin masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi karena diyakini ketingkatan disiplin daripada masyarakat dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan sangat berdampak naik maupun turunnya daripada transmisi penyebaran virus corona. Kemudian juga kita menggelar operasi Mantap Praja dalam rangka pengamanan Pilkada 2020 dan sekali lagi pada sisi lain aktivitas masyarakat penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ya, pada beberapa daerah yang berujung pada tindakan-tindakan anarkis, ini pun perlu mendapat perhatian dari kepolisian dan tentunya instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan operasi Aman Nusa 2 dalam rangka penanganan COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan pencegahan maupun kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang intinya bagaimana Polri berupaya turut serta untuk meminimalisir daripada penyebaran virus COVID-19 dan juga membantu masyarakat agar tetap mampu bertahan dalam situasi pandemi sekarang ini. Kegiatan-kegiatan di dalam Operasi Aman Nusa 2 ada kegiatan-kegiatan bersih markas komando, memberikan edukasi pada masyarakat, penyemprotan disinfektan, kegiatan-kegiatan publikasi yang akan memberikan pemahaman dan kesadaran lebih baik pada masyarakat terhadap COVID-19, dan juga kegiatan-kegiatan bantuan sosial, baik itu pemberian sembako, pemberian bantuan alat kesehatan, maupun mendirikan dapur umum. Diharapkan kegiatan-kegiatan ini, baik pencegahan maupun kegiatan bantuan sosial, bisa memberi arti dalam rangka meminimalisir daripada berkembangnya virus corona ini. Pada sisi lain, karena kita memperhatikan semua, disiplin terhadap protokol kesehatan sekarang menjadi obat bagaimana transmisi penyebaran daripada virus corona ini bisa kita minimalisir.
Kegiatan-kegiatan operasi justisi pada 34 Polda seluruh Indonesia kita laksanakan. Cukup banyak kegiatan yang ada dan kita datakan ada 700.000 lebih kegiatan telah dilakukan dengan sasaran baik orang, lokasi atau tempat maupun kegiatan masyarakat. Dan tentunya kita catat beberapa sanksi yang telah diberikan, baik teguran lisan, teguran tertulis, kurungan, denda administrasi, denda uang, penutupan tempat usaha, dan sanksi-sanksi lainnya. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan justisi pada 10 Polda prioritas. 10 Polda prioritas ini merupakan Polda yang didatakan pada tingkat penyebarannya tertinggi, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Tentunya diharapkan 10 Polda ini penyebaran bisa ditekan sehingga akan mampu mereduksi daripada angka-angka penyebaran daripada virus corona ini. Kemudian daripada itu, kita menyadari betul apabila hanya berdasarkan pada kekuatan dari aparat pemerintah untuk bisa memberikan atau membangun satu kedisiplinan yang efektif bagi masyarakat, disiplinan yang tinggi terhadap protokol kesehatan, Polri juga merangkul, mengajak bagaimana kesadaran kolektif terhadap protokol kesehatan berbasis daripada komunitas. Kita telah bersama-sama dengan 9 ormas, diantaranya dari FKPPI, dari juga Pemuda Pancasila, dan ormas-ormas yang lain untuk bergabung bersama untuk membangun satu kesadaran kolektif di mana masyarakat pada tingkat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan itu bisa meningkat. Kegiatan-kegiatan bersama ormas ini kita lakukan pada pusat-pusat perbelanjaan, kawasan industri, perkantoran, transportasi publik, komunitas-komunitas penghobi, pemukiman maupun tempat-tempat wisata. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan bersama dengan potensi-potensi masyarakat yang lain, diharapkan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin baik, semakin meningkat, dan tentunya dapat diyakini transmisi penyebaran daripada virus corona bisa kita minimalisir. Kemudian kita beranjak pada tahapan pilkada, kita sekarang sedang berada pada tahap kampanye, dan akan berakhir sampai dengan tanggal 5 Desember nanti. Diharapkan peraturan KPU nomor 13 ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kita dapat menjawab nanti pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa pilkada akan menjadi klaster baru daripada penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tahapan-tahapan pilkada ini bisa dilalui dengan baik, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga bisa menjawab bahwa pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dengan sehat, dengan memperhatikan situasi kekinian dengan pandemi COVID-19 ini. Strategi yang dilakukan oleh Polri bagaimana mengamankan daripada pilkada tahun 2020, kita menggelar namanya Operasi Mantap Praja 2020. Di mana dalam kegiatan-kegiatan operasi itu kita melakukan kegiatan-kegiatan menginventarisasi
perkuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Polri yang akan diterjunkan dalam rangka pengamanan Pilkada 2020. Kemudian juga kita melakukan pemetaan kerawanan pada tahapan-tahapan pilkada. Kemudian juga kita melakukan rencana-rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengamanan pilkada serentak, dan tentunya rencana tersebut kita ajukan ke Pemda yang akan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan oleh Polri dalam rangka pengamanan ini. Kemudian juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dengan Kejaksaan dan Bawaslu di dalam sentra Gakumdu dalam menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pilkada serentak tahun 2020. Kemudian dalam operasi Mantap Raja juga kita melakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan bahan keterangan, informasi, dan sebagainya dalam rangka kita mengantisipasi terhadap gangguan-gangguan yang mungkin muncul selama pilkada. Kemudian juga melakukan penangkalan, kegiatan penyuluhan, penerangan, maupun pencegahan terhadap hal-hal yang dimungkinkan akan mengganggu daripada pelaksanaan pesta demokrasi itu sendiri. Kemudian juga kita melaksanakan penindakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tentunya melanggar daripada aturan-aturan yang berlaku, baik aturan-aturan yang ada di dalam pilkada itu sendiri maupun aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang yang lainnya. Beberapa yang telah kita mapping, kerawanan-kerawanan pada tahapan pilkada tahun 2020, pendaftaran paslon kemarin, ya kita telah bagaimana mapping bahwa pada pendaftaran paslon terjadi pengerahan massa, juga akan menimbulkan gesekan dan sebagainya. Ini telah kita antisipasi. Bagaimana pada penetapan paslon, tentunya akan ada protes-protes dan sebagainya, khususnya terhadap paslon yang dikatakan tidak bisa melanjutkan dalam kegiatan pilkada itu sendiri. Kemudian juga akan ada gesekan antar pendukung, manuver-manuver politik, dan lain sebagainya. Kampanye-kampanye hitam juga ini akan mewarnai daripada tahapan-tahapan pilkada itu sendiri. Dan tentunya aktivitas masyarakat yang lain bisa berupa kegiatan-kegiatan pengerusakan, tindakan-tindakan anarkis, dan lain sebagainya, yang ini telah kita mapping, dan mudah-mudahan dengan tindakan yang kita lakukan sesuaikan dengan mapping ini, sehingga kita bisa mengantisipasi daripada kerawanan-kerawanan yang mungkin akan muncul pada pilkada serentak tahun 2020. Kemudian juga Polri mencoba membuat satu indeks potensi kerawanan pilkada tahun 2020 dalam rangka bagaimana pengamanan ini fokus terhadap daerah-daerah yang nanti bisa dinilai sebagai daerah yang rawan, daerah yang sangat rawan, maupun daerah yang dinilai kurang rawan. Dimensi pengukuran, baik dimensi penyelenggara, dimensi peserta, partisipasi masyarakat, dimensi potensi gangguan Kamtibmas, dan juga dimensi ambang gangguan, yang tentunya indeks ini bersifat dinamis, karena situasi tentunya akan bisa dirubah. Ketika dilakukan tindakan-tindakan polisian, dimensi-dimensi ini akan dinamis. Gangguan Kamtibmas ini tidak akan statis, akan dinamis. Juga ambang gangguan apabila dilakukan tindakan-tindakan kepolisian, maka ini pun akan senantiasa dinamis. Sehingga indeks potensi kerawanan ini sangat dinamis sifatnya. Untuk sementara beberapa pilkada provinsi
ya, yang kita nilai rawan, yaitu antara lain wilayah Provinsi Jambi, Bengkulu, Sulteng, dan Kalimantan Utara. Kemudian wilayah yang kurang rawan untuk kegiatan pilkada provinsi yaitu Sumbar, Kalsel, Kalteng, Kepri, dan Sulut. Untuk tingkat kabupaten yang dinilai rawan antara lain Mamuju, Tapsel, Nabire, Manokwari, Dompu, Pegunungan Bintang, Supiori, Nias Selatan. Ini kegiatan pilkada kabupaten yang dinilai rawan. Untuk tingkat kota yang dinilai sangat rawan yaitu Batam dan Medan. Wilayah kota yang dinilai rawan Binjai, Ternate, Palu, Pematang Siantar, Makassar, Samarinda, Kepulauan Tidore, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Balikpapan. Sekali lagi ini indeks yang sifatnya dinamis, yang senantiasa setiap saat, setiap waktu, pilkada pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kota, ini senantiasa wilayah tersebut akan bisa berubah. Pak Rusdi, saya ingatkan waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, makasih Mbak, terima kasih. Ya, ini indeks potensi kerawanan juga kita telah melibatkan 192.000 personil Polri ya, dalam kegiatan pengamanan Pilkada 2020 yang tentunya kita dibantu juga dengan rekan-rekan dari TNI mencapai 24.736. Ini dampak-dampaknya, kita lihat dampak pandemi COVID-19, mundurnya tahapan sudah terjadi, penambahan protokol kesehatan, juga peningkatan anggaran antisipasi, penambahan kekuatan, dan juga kerawanan yang perlu antisipasi, ini tentunya telah saya sampaikan di muka tadi. Lanjut. Ini juga maklumat Kapolri yang tentunya bagaimana bisa menggiring kegiatan-kegiatan pilkada dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini Kapolri telah mengeluarkan maklumat Kapolri nomor 3 dan tentunya diharapkan ini bisa dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ini kejadian menonjol beberapa hal, ada pengusakan baliho dan juga ada perkelahian antara anggota DPRD dengan warga. Ini senantiasa mendapat perhatian dari kita. Hal-hal yang tentunya dalam situasi yang melibatkan masyarakat banyak berakibat fatal apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Kemudian daripada itu kita juga menggelar yang namanya Satgas Nusantara. Ini ada pada tingkat pusat Mabes Polri, Satgas Nusantara pada tingkat Polda, dan juga Satgas Nusantara pada tingkat Polres, yang diharapkan Satgas ini bergerak sehingga mampu menjadi cooling system, mampu menjadi sistem pendingin daripada pesta demokrasi atau pilkada yang sedang berjalan. Di mana Satgas Nusantara ini berupaya membangun sinergitas dengan seluruh elemen, dengan penyelenggara, KPU, Bawaslu, dengan calegnya, dengan paslonnya, dengan parpol pendukung, juga dengan Pemda, dengan aparat keamanan lainnya, juga dengan bagaimana mengelola media, baik konvensional maupun yang medsos, di mana media bisa memberitakan hal-hal yang informatif dan menyejukkan. Kita juga bekerja sama dengan Toga, Thomas, dan Toda, dan juga kita bekerja sama dengan para pengawas pemilu independen, aktivis LSM, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan pilkada yang sehat, yang jurdil, tentunya juga yang aman. Ini saja dapat saya sampaikan bagaimana strategi keamanan Polri dalam rangka menghadapi pilkada serentak tahun 2020. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi untuk paparannya. Dan sebagai bentuk terima kasih juga kami akan memberikan cindera mata yang akan diberikan langsung oleh pihak panitia. Inilah cindera mata yang akan diberikan kepada Karobinops Sops Polri, Brigjen Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Karobinops Polri.
Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi Hartono untuk paparannya. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Rusdi, ada begitu banyak yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk benar-benar memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan baik, karena pilkada harus dilakukan, dan di tengah pandemi seperti ini tentunya banyak sekali pihak yang harus terlibat dalam penyelenggaraan pilkada sehingga bisa dijalankan sebaik-baiknya. Ini menarik sekali, Mbak Yus. Jadi Polri di tengah situasi pandemi COVID ada melaksanakan operasi Amanusa, ada operasi Justisil untuk menegakkan protokol kesehatan. Kemudian kita dihadapkan juga kondisi masyarakat pasca diumumkannya RUU Cipta Kerja yang sedang cukup ramai polemik di masyarakat, dan terakhir pilkada serentak. Ini tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak ada sinergitas Polri, TNI, seluruh elemen masyarakat yang sudah tergambar tadi oleh narasumber memiliki peranan yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pilkada yang aman ini. Betul, dan diharapkan itu tadi ya, apa yang dikatakan oleh Pak Rusdi, bahwa tidak ada nantinya klaster pilkada ya. Kita harapkan bisa semua terjalani dengan baik, dengan protokol kesehatan yang benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada klaster pilkada. Amin. Oke, kita moving on ke narasumber yang ketiga, silahkan. Baik, kita akan melangkah ke narasumber yang ketiga. Narasumber yang ketiga adalah PLH Ketua Komisi Pemulihan Umum Republik Indonesia, yaitu Bapak Ilham Saputra SIP. Kepada beliau, Bapak Ilham Saputra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Deputi 5 Kemenpol Program, kemudian Bapak PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bapak Dr. Andes Susanto Hutoyumo MPD, yang saya hormati Karobinob Sobs Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono MSI, yang saya hormati Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI, Ibu Dr. Ratna Dewi Betalolo, seluruh peserta yang berhadir dalam acara hari ini, dan juga tak lupa kepada Pak Kasespim, Pak Kasespimti, Kasespimpen, Kasesptimen, dan Kasesptima. Juga ada 240 peserta didik Kasesptimen Angkatan 60. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang pada acara hari ini. Salam dari Pak Arief Budiman, Ketua Definitif KPU RI, yang sedang masa penyembuhan terkait dengan paparan COVID-19. Lanjut. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah jadwal tahapan pemilihan yang kami sudah buat dalam PKPU 5 tahun 2020. PKPU 5 2020 ini adalah PKPU terbaru terkait dengan jadwal tahapan pemilihan yang sebelumnya kita sudah merevisi PKPU sebelumnya, karena sebelumnya kita melakukan penundaan pilkada berdasarkan kesepakatan antara KPU dengan pemerintah dan juga dengan DPR. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang melaksanakan ya penetapan bakal pasangan calon dan pengundian nomor urut. Jadi perlu saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan kepada kami tentang kenapa update-nya terus menerus Pak, tidak selesai. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pasangan calon atau bakal pasangan calon yang belum ditetapkan itu terjadi karena mereka terkena paparan COVID-19. Jadi bagi pasangan calon yang masih terkena COVID-19, kami tidak lanjutkan pada tahapan pemeriksaan kesehatan. Kami menunggu dulu beliau mereka sembuh, baru kemudian kami lanjutkan pada tahapan pemeriksaan kesehatan. Kemudian baru kami lakukan penetapan calon, dan terakhir adalah kami buat pengundian nomor urut bagi yang bersangkutan. Jadi kenapa kemudian saat ini
update-nya masih terus-menerus karena masih ada beberapa daerah yang calonnya masih terkena paparan COVID. Nah, itu bisa kita lakukan sampai nanti 30 hari menjelang pemungutan suara. Nah, kemudian yang akan kami laksanakan, yaitu saat ini kita sedang melakukan kampanye, ya. Kampanye ini berlangsung dari tanggal 26 September lalu sampai tanggal 5 Desember, ya. Nah, sedang berjalan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kampanye ini karena masa pandemi COVID, tentu saja kita harus mengantisipasi beberapa hal yang penting untuk kita ubah regulasinya. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan kampanye ini. Kemudian juga saat ini kami sedang ada sengketa tata usaha negara pemilihan, ya, bagi daerah-daerah yang calonnya menurut kami tidak memenuhi syarat. Sehingga kami beri kesempatan kepada mereka untuk bisa sengketa di Bawaslu. Jika kemudian di Bawaslu ditolak, mereka masih bisa kemudian melakukan sengketa di Petun, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pemilihan. Nah, saat ini juga Bapak Ibu sekalian, kami sedang membentuk KPPS. KPPS ini adalah badan ad hoc yang paling terkecil di jajaran kami, yang akan nanti melakukan atau melayani hak konstitusional masyarakat di tingkat TPS. Nah, kami sudah buat rekrutmen. Nah, berdasarkan pertimbangan dari Satgas, yang diminta oleh Satgas adalah kalau bisa usianya adalah 20 sampai 50 tahun. Nah, kemudian Desember nanti akan ada masa tenang, ada pemungutan suara, kita akan laksanakan pada tanggal 9 Desember, kemudian penghitungan dan rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih dan sengketa hasil pemilihan, ya, yang akan nanti dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin peserta didik Sesbim bisa ingin mengetahui tentang apa saja yang diatur oleh regulasi KPU mengenai Pilkada 2020 ini. Jadi bisa dilihat ada 15 peraturan KPU dalam pemilihan serentak tahun 2020. Ya, jadi ada PKPU tahapan sampai terakhir adalah kita membuat sudah merancang PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, karena memang perlu diatur sedemikian rupa agar kemudian kita bisa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dengan protokol COVID-19. Karena Bapak Ibu sekalian, setelah ada penundaan dari Pilkada pada bulan Maret lalu, kami berharap kepada atau kemudian memohon kepada pemerintah pusat untuk kemudian menambah anggaran untuk APD petugas kami. Nah, tentu saja ini kenapa kami buat seperti itu, karena memang kondisi COVID masih berlangsung. Kemudian kami tidak ingin beresiko terjadinya paparan kepada petugas kami. Nah, sehingga kemudian kami meminta anggaran dari pemerintah saat itu, pemerintah pusat, karena memang dalam APBD penyelenggaraan pilkada atau kita sebut dengan NPHD itu tidak ada anggaran untuk APD. Nah, alhamdulillah kami sudah melaksanakan dua tahapan yang paling krusial yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu verifikasi faktual dukungan calon persorangan, dan kedua adalah pencocokan dan penelitian, ya, data DP4 yang diberikan oleh Mendagri kepada KPU RI dan juga dari gubernur kepada KPU provinsi dan dari bupati dan wali kota kepada KPU kabupaten kota yang harus kami mutakhirkan, sehingga kita dapat menjamin hak konstitusional masyarakat. Karena salah satu persyaratan untuk dapat memilih yaitu bisa terdaftar di DPP. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil pendaftaran bakal pasangan calon, ya. Jadi untuk gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat ada 24 pasangan calon. Kemudian bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat ada 604 pasangan calon. Wali kota dan wakil wali kota ada 100 orang pasangan calon. Ya, jadi ini adalah sementara data yang kami terima, nanti masih ada perubahan karena tadi sudah disampaikan masih ada pasangan calon yang terkena paparan COVID sehingga belum tertetapkan. Ya.
Nah, jadi total seluruh yang calon yang mendaftar kepada kami itu sebanyak 341 orang dengan rincian sebagai berikut. Gubernur dan wakil gubernur 25 bapak paslon, bupati dan wakil bupati 14 bapak paslon, wali kota dan wakil wali kota 1 bapak paslon. Ada 1.326 laki-laki pasangan calonnya bukan pasangan calon, dan ada 156 perempuan. Dan ada 25 kabupaten kota yang mempunyai calon tunggal. Jadi nanti kalau calon tunggal, Bapak Ibu sekalian, surat suaranya itu berisi 1 pasangan calon dan 1 lagi kolom kosong. Sehingga kemudian nanti masyarakat bisa memilih apakah memilih 1 pasangan calon tersebut atau kolom kosong. Lanjut. Nah, kita mengatur tentang kondisi pergantian calon, karena memang Bapak Ibu sekalian ada beberapa daerah yang bakal pasangan calonnya meninggal dunia di tengah proses pencalonan kemarin atau bahkan sudah ditetapkan, ya. Nah, calon PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Oke. Jadi bisa diganti apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dalam masa pemeriksaan kesehatan ketika pasangan calon tersebut belum ditetapkan. Ada juga yang berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Nanti saya akan berikan datanya, siapa saja, negara mana saja yang terjadi kejadian seperti ini. Atau kemudian dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Tentu perhalangan tetap ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah, kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat tentang bahwa betul yang bersangkutan meninggal dunia. Lanjut. Nah, kemudian pergantian bakal calon dapat dilakukan, ya, itu diatur dalam pasal 79 ayat 2, pasal 82, pasal 83 di peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Jadi kita atur bahwa penggantian bakal calon atau calon karena berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon. B. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi masih kita beri kesempatan jika ada beberapa pasangan calon yang berhalangan tetap. Ya. Dalam hal salah satu pasangan calon berhalangan tetap dalam jangka waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara, parpol atau gabungan parpol atau calon perseorangan tidak dapat mengusulkan calon mengganti dan calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan logistik pengadaan surat suara, formulir dan beberapa hal lain yang memang kemudian penting kita atur sedemikian rupa agar kemudian tidak ada lagi pergantian calon di masa pengadaan logistik. Lanjut. Nah, ini ketentuan penggantian calon. Kita atur juga di beberapa pasal di PKPU nomor 3 tahun 2017. Ya. Nah, jadi kalau 30 hari itu berlaku untuk seluruh pasangan calon. Maksudnya adalah jika ada pasangan calon yang meninggal, maka kemudian kita atur 7 hari. Ya, pergantian itu dilakukan 7 hari sejak calon atau pasangan calon tersebut dinyatakan berhalangan tetap. Tapi spare-nya untuk seluruh pasangan calon 30 hari. Ya, jika ada pasangan calon A, ada pasangan B, misalnya saja, dia meninggal dunia, pasangan calon A kemudian tanggal 1, pasangan calon B tanggal 2, itu kita buat spare panjang sampai 30 hari. Tetapi bagi yang sudah berhalangan tetap, kita berikan waktu selama 7 hari. Kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dari partai politik tingkat pusat, ya, yang mengusung calon bersangkutan. Penggantian calon hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan berhalangan tetap. Jadi cuma 1 pasangan calon yang berhalangan tetap saja. Kemudian tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan parpol. Penggantian bakal calon atau calon dapat mengubah kedudukan, yaitu misalnya dirubah dari wali kota menjadi wakil wali kota atau ditukar, ya, itu masih diperbolehkan. Kemudian
partai politik dan gabungan partai politik dilarang menarik dukungan kepada calon yang sudah jadi tadi. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah Bapak Ibu sekalian yang calonnya berhalangan tetap. Pertama adalah Kabupaten Berau yang meninggal dunia sesama Muharram, meninggal dunia karena terkena paparan COVID itu tanggal 22 September. Kemudian balon penggantinya sudah ditetapkan Sri Juniarsi. Kemudian Kabupaten Halmahera Timur yang meninggal dunia pada tanggal 4 September ketika setelah pendaftaran ya janji oleh Ubaid Yakub. Kabupaten Bontang kami masih menunggu pergantiannya. Kemudian Kabupaten Bangka Tengah juga masih tunggu pergantiannya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pendaftaran sengketa pemilihan tahun 2020 berjumlah 35 sengketa. Ini data per tanggal 7 Oktober 2020. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID dalam kegiatan tahapan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita dalam internal kita, dalam setiap acara-acara kita jarang sekali mengadakan acara saat ini dengan luring, tapi lebih sering dengan menggunakan daring. Ya, itu kita buat sebagaimana komitmen kami sebagai penyelenggara pilkada untuk disiplin menerapkan protokol COVID. Kemudian kegiatan bersifat penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik itu juga sudah kita atur, tidak ada lagi penyampaian berkas secara langsung, tapi bisa diantar dan lain sebagainya. Kemudian juga pleno-pleno kami lakukan via daring. Kemudian juga kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara pilihan dengan pemilih, tentu kita siapkan APD ya dan juga protokol kesehatan yang ketat. Lanjut. Nah, ini juga sudah ada terkait dengan internal kami bagaimana sanksi protokol kesehatan selain kita atur untuk kampanye dan beberapa tahapan-tahapan lain. Kami juga mengatur di PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan tersebut dilaksanakan harus memenuhi protokol kesehatan. Ya, jadi kita ini terkena normal Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara pemilu. Jika melakukan tahapan penyelenggaraan tahapan, jika tidak menerapkan protokol COVID, maka kami akan ditegur sanksi administrasi oleh teman-teman dari Bawaslu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, paling besar perubahan metode dalam tahapan penyelenggaraan pilkada saat ini adalah tahapan kampanye. Jadi kami sudah merubah PKPU 6 yang sudah kami revisi di PKPU 10 dan PKPU 13, itu tidak ada lagi metode kampanye dengan rapat umum, tidak ada lagi kampanye dengan metode bazar, tidak ada lagi kampanye dengan metode konser-konser dan lain sebagainya. Ya, itu sudah kami akomodir di PKPU 13. Lanjut. Nah, di sini ada metode kampanye yang diperbolehkan, pertemuan terbatas, dengan batas orang 20 orang. Ini kenapa kami tetap melakukan Bapak Ibu sekalian? Karena di beberapa daerah tertentu akses internet dan penggunaan media sosial belum familiar atau belum mampu dilakukan oleh pasangan calon. Sehingga kami perbolehkan pertemuan terbatas itu dengan jumlah 50 orang termasuk pasangan calon atau tim pasangan calon tersebut. Ya, jadi kami atur sedemikian rupa agar kemudian mereka juga harus berkoordinasi dengan Satgas COVID di daerah masing-masing. Kemudian ada dialog, ya, kemudian debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon. Nah, ini juga kami atur bahwa yang boleh hadir siapa saja. Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat. Kemudian juga pemasangan peraga kampanye atau umbul-umbul atau spanduk-spanduk saat ini sudah mulai dilakukan. Kemudian penayangan iklan kampanye di media massa cetak, massa elektronik, dan juga media daring, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi seluruh pertemuan-pertemuan ini harus mendapat rekomendasi dari Satgas COVID. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kampanye, kita menganjurkan tetap kemudian melaksanakan via media sosial ya.
pengerjaan kampanye sendiri adalah meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program calon gubernur dan seluruhnya. Kemudian kita meminta kepada pasangan calon untuk kemudian memang ada kesulitan, bawaslu nanti mungkin Bu Dewi akan menyampaikan. Sampai saat ini masih sedikit yang menggunakan media sosial, ya. Nah tentu ini perlu diperhatikan sekali bahwa kemudian kami akan selalu melakukan sosialisasi agar pasangan calon tetap melakukan via media sosial. Lanjut. Nah kemudian media dalam jaringan, ya segala bentuk platform media, internet, online yang memiliki tautan konten aktual secara multimedia atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Juga bisa melakukan iklan kampanye di media sosial atau media daring. Lanjut. Nah, kemarin kita ada PKPU 11 tentang kampanye yang mengatur tentang bagaimana kampanye pilkada di masa normal. Tetapi karena kita dalam kondisi pandemik, maka pertemuan terbatas yang saya sampaikan tadi dilaksanakan dalam ruangan atau gedung. Kemudian diutamakan melakukan media sosial atau media daring paling banyak 50 orang. Lanjut. Nah ini juga kampanye di kondisi normal, kita buat jumlah terbatas tapi tidak kita atur sedemikian rupa, tetapi sekarang dalam PKPU 13 2020 pasal 59 kita atur siapa saja yang boleh masuk dalam debat publik. Lanjut. Nah, ini juga materi-materinya selain kesejahteraan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, terakhir juga penting dalam debat publik ini temanya yaitu kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lanjut. Nah ini tentu saja harus kemudian mengenakan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, pelindung wajah atau cara antiseptik berbasis alkohol. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini yang muncul temuan-temuan dari Bawaslu adalah soal-soal seperti nomor 10 ini sebelah kanan ya, yang diatur dalam pasal 60 ayat 3. Ada yang tidak menggunakan masker pesertanya, kemudian tidak menyediakan alat cuci tangan pasangan calonnya. Nah ini bukan lagi kerumunan, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan masker ini. Lanjut. Mohon izin Pak Ilham, waktunya hampir segera berakhir. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengatur tentang larangan dan sanksi juga terkait dengan bagi yang melanggar protokol COVID. Nah, itu juga bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian dapat mengatur. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi beberapa hal yang kemudian diatur dalam PKPU 13, tapi pihak kepolisian juga dapat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran protokol COVID ini atau kemudian kampanye ini yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Saputra sebagai PLH Ketua KPU Republik Indonesia. Dan setelah ini, dan selanjutnya kita juga akan memberikan cindera mata kepada Pak Ilham yang akan diwakili oleh pihak panitia yang berada di sana. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saputra selaku PLH Ketua KPU RI untuk paparannya. Baik, dan kemudian akan ada penyerahan cindera mata yang juga akan dilakukan oleh KPU RI kepada pihak kepolisian. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Ilham atas paparannya yang sudah memberikan kita sedikit gambaran, kurang lebih gambaran yang cukup detail gitu ya mengenai apa yang terjadi di lapangan dan apa yang direncanakan oleh KPU. Terlebih ini adalah challenge yang luar biasa untuk kita semua untuk mengadakan pilkada di tengah situasi seperti ini. Menarik loh Mbak, tadi saya simak Mbak Ilham menyampaikan
Sepertinya karena datanya serentak sehingga sepertinya kelihatan banyak. Lebih dari 150 calon pemimpin dari wanita. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu untuk para calon pemimpin kita dari wanita. Dari perempuan ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari jumlah keseluruhannya, sebenarnya dari calon pemimpin laki-laki masih 1.100 sekian. Jadi mungkin ke depannya kita bisa meningkatkan lagi. Betul. Semoga pemimpin-pemimpin perempuan juga akan kembali terlahir begitu ya. Betul. Oke, selanjutnya kita akan moving on ke narasumber keempat kita yang akan jadi narasumber terakhir kita. Ini adalah Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMH. Kita berikan kesempatan kepada Dr. Ratna. Terima kasih Mbak Sahnas atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia yang sempat hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber dari Deputi 5 Irjen Polisi Dr. Andes Armet Wijaya SH, PLH Dir Politik Dr. Andes Yushartono, MPD, kemudian Karobin Binops Sops Polri Brigjen Polisi Rusdi Nanto MSI dan PLH Ketua KPU Bapak Ilham Saputra. Pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua Bawaslu, Bapak Ahban, karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, dan juga materi ini sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab saya sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan permintaan dari panitia penyelenggara, yaitu tentang sinergitas Bawaslu dan Polri dalam pemilihan tahun 2020. Sebagai gambaran umum, sampai pada hari ini, pada pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilaksanakan di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan tentu sebagaimana yang kita ketahui dan sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, pemilihan tahun 2020 ini merupakan pemilihan yang khusus, pemilihan yang berbeda dari pemilihan-pemilihan yang telah kita lakukan sebelumnya pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2018, termasuk tentu pemilu yang baru saja kita lewati karena pemilihan tahun 2020 ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Saya kira ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi kita semua dan kita akan menjadi saksi sejarah bahwa Indonesia pernah melaksanakan pemilihan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, dan kita harapkan tentu catatan sejarah yang akan kita torehkan adalah catatan sejarah yang baik karena kita bisa sukses melaksanakan pemilihan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Dan saya kira ini menjadi tantangan baik bagi kami penyelenggara termasuk Polri sebagai lembaga negara yang diberi tugas khusus untuk memberikan pengamanan pada pelaksanaan tahapan pemilihan, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan yang harus melakukan tugas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Karena ini menjadi syarat penting ketika DPR RI, pemerintah pusat dan KPU
melanjutkan tahapan pemilihan tahun 2020 dan juga sebagai amanah dari Undang-Undang 6 tahun 2020 yang merupakan pengesahan terhadap Perpu 2 tahun 2020. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita sudah memasuki tahapan penetapan DPS menuju penetapan DPT. Ini adalah satu dari sekian tahapan penting karena seluruh jajaran penyelenggara pemilihan harus memastikan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih kemudian tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan ini, pengawas pemilu dan masyarakat juga tentu diharapkan aktif melakukan pencermatan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data pemilih yang telah disusun oleh jajaran penyelenggara KPU, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkat KPU, kabupaten, kota, dan KPU provinsi di 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Karena memang penyusunan daftar pemilih tetap kita ini sangat mungkin untuk mencapai kualitas jika ada dukungan dari partisipasi masyarakat. Kemudian sebagaimana juga yang sudah kita ketahui, penetapan pasangan calon sudah dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020. Tadi Pak Ilham sudah menyatakan bahwa tercatat ada 687 paslon sudah ditetapkan, 22 paslon gubernur dan wakil gubernur untuk 9 provinsi, dan 570 bupati dan wakil bupati untuk 224 kabupaten kota, dan 95 paslon wali kota dan wakil wali kota untuk 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan yang menjadi catatan khusus kita, karena kenaikannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan tahun 2015, yaitu jumlah calon tunggal di 25 kabupaten kota. Padahal pada tahun 2015, pilkada kita hanya menyertakan 3 calon tunggal, kemudian 2017 6 calon tunggal, dan kemudian 2018 9 calon tunggal. Jadi kenaikannya sangat signifikan, dan ini tentu akan menjadi fokus pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu, terutama jajaran kami di daerah, karena dari 25 calon tunggal ini 23 adalah petahana. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, tahapan kampanye sudah dimulai sejak tanggal 26 September tahun 2020. Beberapa metode kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti rapat umum, konser musik, dan lain-lain, kita patut bersyukur, alhamdulillah, akhirnya KPU melakukan perubahan terhadap PKPU 6 tahun 2020. Sekarang PKPU 13 tahun 2020 secara tegas sudah menghapus bentuk kampanye seperti rapat umum, konser musik, kemudian bazar, dan lain-lain sebagainya yang berpotensi untuk terjadinya kerumunan. Jadi kampanye saat ini lebih didorong untuk dilakukan melalui media sosial dan media daring. Tentu memang kendala di lapangan adalah ketersediaan jaringan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan, terutama di wilayah-wilayah kecamatan, termasuk di beberapa daerah tertentu, kabupaten, kota, dan provinsi, ternyata ketersediaan jaringan ini memang belum cukup memadai. Dan itu bisa saja akan mempengaruhi kualitas kampanye yang nanti akan dilaksanakan pada tahapan kampanye yang sedang berlangsung. Sehingga kemungkinan besar, dan sudah kami dapatkan menjadi fakta, sebentar akan saya sampaikan datanya, ternyata peserta kampanye lebih banyak memilih untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. Tahapan pemilihan 2020 ini masih akan bersisa 2 tahapan penting, yaitu pengadaan dan distribusi logistik, dan juga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan, kemudian pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, memiliki tugas yang sangat berat pada tahapan kampanye saat ini.
karena sudah terpenuhinya unsur pasangan calon dan juga sebentar lagi akan dilakukan penetapan DPT. Nah, banyak aktivitas yang kami awasi yang kemudian ternyata dapat kami buktikan melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan juga sengketa pemilihan. Kami sudah menyusun titik rawan dan potensi pelanggaran pada masa pemilihan tahun 2020. Ada 4 hal yang kami fokuskan. Pertama, berkaitan dengan risiko kesehatan. Kita ketahui bersama ini bukan pilihan yang mudah, ini pasti pilihan yang sulit karena berpilkada di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya bagaimana kita bisa mencapai misi mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, tapi juga adalah bisa mewujudkan misi menyelamatkan kemanusiaan. Kita melihat di lapangan yang masih menjadi keprihatinan kita bersama adalah soal kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, baik aktivitas yang berkaitan dengan tahapan pemilihan seperti kampanye misalnya, atau aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Sehingga ini secara langsung tentu akan mempengaruhi kualitas pemilihan dan juga yang kita khawatirkan akan menimbulkan risiko kesehatan yang besar, risiko penularan COVID-19, atau kemudian bisa mengarah kepada pilkada merupakan klaster baru pada penularan COVID-19. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi kondisi seperti ini, Bawaslu sudah menerbitkan Perbawaslu nomor 4 tahun 2020, bagaimana kami mendesain kerja-kerja pencegahan, kemudian pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dengan penerapan protokol COVID-19 atau beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 dan memastikan seluruh peserta pemilihan dan termasuk seluruh aktivitas pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan apa yang menjadi indikator untuk menilai, parameter untuk menilai bahwa itu sudah dilaksanakan berdasarkan protokol COVID-19 sebagaimana yang sudah dituangkan dalam PKPU, tentu dengan menerapkan 4M, menggunakan masker pada setiap tahapan atau kegiatan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga di dalam setiap aktivitas pelaksanaan pemilihan menyediakan tempat untuk mencuci tangan. Kemudian yang kedua, berdasarkan data yang kami miliki dan juga sudah dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada, ada 230 yang akan diikuti oleh calon petahana. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari 25 calon tunggal, ada 23 calon tunggal itu adalah petahana. Sehingga ada kerawanan pemanfaatan fasilitas pemerintah, salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan dana bantuan sosial COVID-19 untuk kepentingan kegiatan pemilihan. Pada waktu pelaksanaan tahapan pemilihan, kami sudah melakukan proses penanganan pelanggaran beberapa kasus yang terjadi di beberapa provinsi terkait dengan dugaan pelanggaran pemanfaatan fasilitas pemerintah, khususnya penggunaan dana bantuan sosial untuk COVID-19, tetapi kemudian diselipi kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk kepentingan pencalonan di pemilihan tahun 2020. Khususnya memang digunakan adalah untuk calon petahana. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kerawanan politik uang. Kita ketahui bersama bahwa kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini berada pada sebuah kondisi ekonomi yang cukup sulit. Berdasarkan data BPS yang sudah dirilis di publik bahwa ternyata COVID-19 ini 71% itu membuat kondisi masyarakat kita itu terpuruk, khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah ke bawah. Dan juga berdasarkan data dari
salah satu survei yang dilakukan oleh lembaga survei bahwa ternyata 70% ya masyarakat kita ini terdampak dari masalah ekonomi masyarakat, masalah keterpurukan ekonomi di masa COVID-19. Dan berdasarkan data dari sindikasi pemilu dan demokrasi ya, hasil survei yang dilakukan di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera, dari 440 responden yang ditanyakan 60% menyatakan mereka akan menerima politik uang. Dalam beberapa riset memang menunjukkan bahwa politik uang sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi. Artinya politik uang sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Sehingga dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, yang terpuruk, kita khawatir akan terjadi penerimaan masyarakat kita akan permisif, terbuka terhadap politik uang. Sekalipun pengaturan di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang politik uang ini sudah lebih baik, baik berkaitan dengan subjek yang bisa menjangkau kepada setiap orang, tidak hanya orang tertentu, misalnya tidak hanya bisa menjangkau pasangan calon atau tim kampanye atau peserta kampanye seperti yang diatur dalam Undang-Undang 7, tapi bisa menjangkau kepada semua orang yang melakukan politik uang. Kemudian kedua juga sanksinya sudah lebih berat, baik sanksi pidana maupun sanksi denda, dan juga yang paling baik sebenarnya pengaturan di Undang-Undang 10 ini, pemberi dan penerima itu bisa dikenakan sanksi pidana. Tapi sekali lagi kembali kepada kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pandemi COVID-19 membuka ruang tindak pidana politik uang ini akan bisa semakin tinggi. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat, terutama keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menggunakan hak pilih. Sehingga tentu butuh kesiapan-kesiapan yang matang, baik oleh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk KPU sebagai penyelenggara teknis, untuk memberikan kepastian, jaminan, keselamatan dan perlindungan masyarakat ketika mereka terlibat dalam aktivitas pengawasan dan juga ketika melibatkan diri untuk menggunakan hak pilih. KPU sudah melakukan 4 kali uji coba untuk pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Saya kira ini bahagian dari ikhtiar dari KPU agar kita bisa memastikan tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara bisa memberikan jaminan keselamatan kepada pemilih yang akan datang ke TPS. Tentu hal-hal yang harus kita siapkan adalah bagaimana tidak terjadi pertemuan dalam jumlah yang banyak yang berkumpul di satu titik pada setiap TPS yang akan melaksanakan pemilihan. Sehingga perlu diatur desain kedatangan dari setiap pemilih, termasuk ketaatan dari pemilih dan juga penyelenggara tentunya untuk menggunakan alat pelindung diri di dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat pembagian tugas dan wewenang antara Bawaslu dan polisi, tentu kita mengacu kepada 2 undang-undang yang berbeda yang menaungi setiap lembaga. Undang-undang pemilihan akan menjadi payung hukum dari Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap 4 hal: menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu, mengawasi tahapan, menerima dan menindaklanjuti laporan, dan menyelesaikan sengketa pemilihan. Sedangkan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mencakupi 3 hal penting: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kami dan juga teman-teman dari kepolisian membangun sinergitas antar 2 lembaga ini dalam pemilihan tahun 2020? Pertama, dari aspek pencegahan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dengan sasaran penyelenggara pemilihan, kandidat dan tim kampanye, pemerintah, dan masyarakat, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 yang berkaitan dengan pemilihan. Kemudian, kepolisian memberikan pengamanan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Tentu termasuk
perlindungan kepada jajaran penyelenggara Bawaslu ketika melakukan aktivitas. Terutama dan yang paling utama adalah perlindungan ketika melakukan proses penindakan penanganan pelanggaran, baik penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, terutama saat ini yang sedang kami lakukan adalah penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di beberapa daerah, termasuk penanganan pelanggaran administrasi yang kemudian outputnya adalah diskualifikasi. Karena ini tentu akan berpotensi menimbulkan ancaman, ya, intimidasi, teror kepada jajaran penyelenggara kami di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan dari aspek penegakan hukum, Bawaslu melakukan penanganan terhadap pelanggaran atau tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan dilakukan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra Gakumdu. Kami sudah membentuk seluruh sentra Gakumdu yang akan melaksanakan pemilihan tahun 2020 ini di 270 daerah. Kemudian Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran protokol kesehatan, protokol COVID dari aspek administrasinya. Kemudian jika ada indikasi pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, tindak pidana umum, maka Bawaslu akan meneruskan kepada pihak kepolisian. Termasuk ketika ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pembubaran terhadap pelaksanaan kampanye, maka kami akan meneruskan rekomendasi kepada kepolisian. Kami juga sudah membentuk Pokja, pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan, yang salah satu unsur yang ada di dalam Pokja itu adalah kepolisian, dan kami sudah beberapa kali melakukan rapat bersama, bahkan kami sudah membentuk grup WA untuk memudahkan komunikasi, ya, percepatan informasi dalam rangka penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Inilah bentuk. Ibu Ratna, kami ingatkan bahwa sisa durasi 5 menit untuk paparan. Terima kasih. Ini beberapa pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilihan, baik pemilihan sebelumnya maupun pemilihan yang akan datang. Ini tugas kami, saya sudah sampaikan tadi, menyelesaikan sengketa pemilihan, menangani pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, kemudian memutus pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan politik uang. Ibu dan Bapak, ini data yang kami miliki, hasil pengawasan 10 hari pertama kampanye. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata peserta pemilihan, ya, masih lebih cenderung memilih pertemuan terbatas. Jadi ada 256 aktivitas pertemuan terbatas yang dilakukan oleh peserta pemilihan dan hanya 14 yang menggunakan metode lainnya. Jadi tahapan kampanye pemilihan yang sudah berjalan menunjukkan kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas menjadi metode yang paling diminati. Dan Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran protokol kesehatan. Dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka itu 95% atau 256, dan hanya 14 kabupaten atau 5% yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari tahapan kampanye. Nah, itu berarti dorongan kita agar peserta kampanye memilih metode daring ini masih sangat kecil respon dari peserta pemilihan. Kemudian, ini pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di saat kampanye. Jadi ada 9.189 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas, dan ada 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten kota, dan dari pelanggaran tersebut dilakukan tindakan pembubaran terhadap 48 kegiatan. Ini kami kerjasamakan, koordinasikan dengan kepolisian setempat, dan ada 70 surat peringatan tertulis yang sudah kami keluarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan, kepatuhan peserta pemilihan terhadap protokol kesehatan ini juga masih sangat memprihatinkan. Nah, ini kondisi peningkatan pasien positif COVID, ya, yang terinfeksi COVID-19 di daerah-daerah yang masih terdapat kampanye tatap muka.
Ibu dan Bapak sekalian, tentu kita harus lebih memperkuat sinergitas kita, karena kondisi ini tentu kita harapkan tidak semakin memperburuk pelaksanaan tahapan pemilihan kita, tidak menyumbang hal yang bisa memperburuk kondisi pemilihan, sehingga kerjasama untuk segera melakukan antisipasi pembubaran di lapangan itu perlu kita lakukan. Ini berkaitan dengan tindak pidana pemilihan. Di Undang-Undang 10 tahun 2016 ada 68 norma tindak pidana pemilihan, dan subjeknya yang paling banyak diatur adalah setiap orang. Kemudian ini ancaman pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan. Kemudian ini proses, saya kira saya tidak perlu sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Tetapi yang saya mau buka di sini adalah data pelanggaran. Kenapa ini perlu saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian? Kita baru sampai pada tahapan kampanye, tapi sudah ada 1.336 temuan pelanggaran dan 297 laporan. Kita belum sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang juga menjadi tahapan yang sangat potensial terjadinya pelanggaran pemilihan. Tindak pidana pemilihan ini persebarannya sudah ada di 8 provinsi, dan Bapak sekalian, paling banyak terjadi di Bengkulu, dan pasal-pasal yang diduga dilanggar adalah pasal yang seperti saya sebutkan ini. Ada pasal berkaitan dengan pemalsuan dokumen, kemudian pasal yang berkaitan dengan tindakan pelantikan, kemudian pasal yang berkaitan dengan mahar politik dan lain sebagainya. Nah, dari 20 laporan temuan dan temuan dan laporan, hasil penanganannya 2 kasus diputus oleh pengadilan, sudah inkrah, 8 laporan menjadi 1 kasus di penyidikan dihentikan, 3 kasus dihentikan oleh penyidikan, 1 kasus sedang proses disidangkan, dan sisanya dalam proses penyidikan. Jadi ini gambaran bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bersama dengan Sentra Gakumdu sudah berjalan dengan cukup baik, ya. Dan ini kasus pelanggaran oleh calon petahana di Banggai, Halmahera Utara, di Kaur, Bengkulu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Gorontalo saat ini sudah merekomendasikan untuk diskualifikasi atau pembatalan calon kepala daerah petahana. Dan Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman dari kepolisian, di 6 daerah ini tentu berpotensi akan terjadi sebuah situasi yang bisa saja akan mengganggu tahapan, maka keamanan dari seluruh jajaran kami tentu juga harus dipastikan. Karena ini berkaitan dengan hal yang sangat penting, tentunya tidak mudah bagaimana kemudian menyatakan pasangan calon yang sudah ditetapkan untuk kemudian dibatalkan. Saya kira ini Mbak Sahnas, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ratna untuk paparannya. Sedikit banyak kita sudah mengetahui apa-apa saja yang sudah disiapkan oleh Bawaslu, dan tentunya tadi sudah ada beberapa pelanggaran gitu ya, meskipun masih belum dilakukan pilkadanya nanti, proses pemilihannya begitu.